Kita akan belajar sekarang mengenai buah-buahan dan sayur-sayuran. Jelas firman Tuhan sudah mengatakan di Kejadian 1 ayat 29 bahwa ketika dia selesai menciptakan Adam dan Hawa, yang Tuhan katakan jadi makanannya adalah ini, saudara, buah-buahan dan sayur-sayuran. Jelas di situ dikatakan, aku memberikan kepadamu segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, keluar lagi firman yang juga adalah sama, saudara, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi saudara, yang pertama kali memang keluar dari hati Tuhan adalah biji-bijian, saudara, yang menjadi makanan bagi umat yang Dia kasihi ini, bagi kita ciptaan yang paling berharga ini, saudara. Kalau kita lihat, saudara, ya, kalau pertama kali diciptakan manusia, Tuhan bicaranya soal makanan terlebih dahulu. Lalu setelah manusia jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden, kembali juga Tuhan berfirman soal makanan, saudara. Berarti, saudara, makanan ini penting di mata Tuhan. Lalu yang ketiga juga, saudara, manusia setelah jatuh berdosa terus, lalu Tuhan turunkan air bah, saudara, lalu Nuh, kepada Nuh Tuhan perintahkan juga masuk 7 pasang binatang halal dan 1 pasang haram. Kembali juga ini adalah makanan. Saudara, kita lihat betapa Tuhan sangat menaruh perhatian pada makanan seorang manusia. Nah, hari ini kita mau bahas tentang buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebenarnya dari hati Tuhan tadi setelah saya katakan bahwa inilah yang menjadi makanan manusia. Pernahkah kita berpikir, kita bertanya, kenapa ya Tuhan? Kok waktu itu udah ada binatang, udah ada segala macam, tapi kok Tuhan gak sentuh itu menjadi makanan manusia? Tapi Tuhan cuma sentuh yang ini satu, saudara. Biji-bijian, pohon-pohonan yang buahnya berbiji, lalu tanaman di padang, saudara. Itu yang menjadi makanan manusia. Nah, saudara, rupanya kembali, saudara, Tuhan sudah ciptakan, ya. Tuhan berkata soal makanan itu sesuai dengan apa yang Dia ciptakan. Anatomi, fisiologi di dalam tubuh kita itu sesuai dengan makanan yang Dia suruh manusia makan. Saudara tahu, kita diciptakan sebagai bukan herbivora, memang bukan karnivora. Meskipun tadi, saudara, makanannya biji-bijian, pohon-pohonan yang berbiji, tanaman di padang, tapi setelah zaman Nuh kita tahu bahwa kita boleh makan binatang. Dari situ kita tahu, saudara, bahwa kita bisa untuk makan apa saja. Itu sebabnya disebut omnivora. Makan tumbuh-tumbuhan bisa, tanaman bisa, biji-bijian bisa, dan juga binatang bisa, saudara. Tapi kalau kita tahu, kalau yang herbivora tadi, saudara, itu hanya tumbuh-tumbuhan. Lalu ada satu lagi yang namanya karnivora, itu cuma makan daging, saudara. Tapi sayangnya, saudara, berjalan dengan waktu, saudara. Setelah zaman Nuh itu, saudara, manusia mulai mengenal binatang, rupanya terjadi satu perubahan pola makan besar-besaran, saudara. Mungkin karena rasa binatang itu enak, entah bagaimana, saudara, ya, manusia sekarang terbalik, dia lebih suka makan binatang daripada tumbuh-tumbuhan ini. Padahal kembali, kalau kita kembali kepada rancangan Tuhan, penciptaan Tuhan untuk organ tubuh kita, anatomi tubuh kita, sebenarnya kita tidak didesain anatomi kita, fisiologi kita untuk seperti pemakan binatang atau pemakan daging, saudara. Ya, nanti kita akan lihat, ya, kembali kita omnivora. Artinya apa? Kita dirancang untuk makan produk tumbuh-tumbuhan, produk sayuran, produk biji-bijian itu lebih banyak daripada produk daging. Itu kita bisa lihat satu persatu dari setiap organ di anatomi fisiologi organ tubuh kita. Pertama kita lihat usus kita, saudara, ya. Usus kita itu adalah 4 kali lebih panjang dari orang yang paling tinggi sekalipun. Jadi 8 meter, saudara, ya. Dan juga berlekuk-lekuk pinggirannya, mukosanya. Itu cocok untuk sebenarnya mencerna sayuran, bukan untuk mencerna daging. Tapi kalau usus daripada karnivora, itu ususnya adalah hanya 2-3 kali panjang badan binatang itu. Badan misalnya singa, ya 2-3 kali panjangnya saja. Jadi pendek, dan usus dindingnya juga tidak berlekuk-lekuk. Nah, jadi dari sini saja kita sudah bisa lihat beda. Kalau ususnya ini diciptakan Tuhan berbeda antara omnivora, yaitu kita manusia, dan karnivora, ya, misalnya kita contohkan itu singa. Dari usus yang berbeda saja ini kita sudah mengerti bahwa sebenarnya makanannya pun Tuhan rancang berbeda, saudara. Dan ternyata memang benar, bagi manusia Tuhan lebih rancang kita harus lebih banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, saudara, biji-bijian yang cocok dengan anatomi yang seperti itu
itu tadi, usus yang begitu panjang 8 meter dan dinding yang berlekak-lekuk dibandingkan dengan karnivora tadi yang pendek. Sekali lagi saudara, ini adalah cocok untuk makanan tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran tadi karena memang ternyata itu turun dari perut kita, dari lambung kita ke usus itu tidak memerlukan waktu yang lama. Cuma sebentar saudara, setengah jam itu sudah turun terus ke bawah. Tapi kalau kita makan coba daging dengan kondisi usus yang begini panjang dan berlekuk-lekuk, ternyata itu lama sekali turun ke bawah saudara. Itu yang menyebabkan terjadinya sekarang banyak terjadi pembusukan akhirnya saudara dalam usus kita saudara, dan akhirnya yang cenderung akhirnya menyebabkan kanker usus besar. Singa memang diciptakan untuk memakan daging, itu sebabnya pendek. Karena Tuhan tahu produk daging tidak boleh lama-lama di dalam usus seorang makhluk hidup. Karena itu akan dipecah menjadi produk asam urat dan nitrogen. Itu sebabnya si singa dikasihnya pendek supaya dia cepat keluarin. Nah kalau kita mau makan seperti itu, padahal usus kita panjang, problem terjadi. Saudara, itu yang tadi saya katakan menjadi membusuk dia dan akhirnya menyebabkan sakit kanker. Lalu juga saudara, liver juga ini organ pencernaan, itu juga dibuat oleh Tuhan manusia lebih kecil levernya daripada si singa saudara ya, karnivora. Itu kembali ditujukan adalah ini kan organ untuk memetabolisme makanan saudara. Kenapa Tuhan ciptakan singa lebih besar levernya? Karena dia makanannya daging saudara. Nah kembali Tuhan ingin daging itu tidak boleh lama-lama di dalam tubuh makhluk hidup karena dia dipecah menjadi produk yang berbahaya. Diciptakanlah lever yang lebih besar bagi si singa saudara supaya dia cepat metabolisme itu dan akhirnya dikeluarkanlah kepada ginjal saudara yang juga adalah lebih besar jauh daripada ginjal manusia supaya setelah itu langsung bisa dikeluarkan. Nah manusia tidak sebesar itu ginjalnya, levernya juga. Kalau kita lihat dari 3 organ ini saja, usus yang lebih panjang dengan kondisi berlekuk-lekuk yang tidak dengan demikian tidak didesain untuk daging, saudara, didesain untuk mencerna buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu kita lihat hati yang lebih kecil, saudara ya. Lalu kita lihat juga lever yang lebih kecil. Tapi kalau kita mau makan daging sebanyak singa, apa yang terjadi, saudara? Akibatnya makanya lever kita bisa jebol, ginjal kita juga jebol karena dia harus bekerja keras. Itu sebabnya sekarang banyak sekali kasus-kasus penyakit seperti ini dan banyak sekali orang-orang yang harus cuci darah misalnya saudara, dan banyak sekali sekarang juga kanker usus besar, lever dan seterusnya karena kita mau coba-coba makan sesuatu makanan yang tidak dirancang untuk kita makan sebegitu banyaknya saudara. Mau makan makanan seperti daging mau sebanyak-banyaknya seperti singa saudara. Ya kalau singa dikasih lever lebih besar, kasih ginjal lebih besar saudara, usus juga lebih pendek, nggak apa-apa dia mau makan daging sebanyak-banyaknya saudara. Cepat dikeluarin dari tubuh melalui buang air besar, melalui buang air kecil saudara, melalui ginjalnya. Tetapi sayangnya manusia tidak dibekali itu yang menyebabkan terjadinya bahaya. Lalu kita lihat lagi saudara beberapa organ tubuh lain yang juga memang ini cocok dengan rancangan Tuhan bahwa kita harusnya makan tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran. Air liur kita saudara diciptakan itu juga basah. Kalau singa air liurnya asam, memang cocok untuk cerna daging. Tapi kita air liur kita basah, cocok untuk cerna buah-buahan, biji-bijian, dan sayur-sayuran ini saudara. Lalu asam lambung kita juga tidak seasam asam lambung singa. Kalau singa karena makanannya daging, saudara, lebih banyak Tuhan kasih asam lambung yang lebih asam supaya itu cepat dicerna. Kita tidak seasam singa. Kalau kita mau makan daging sebanyak singa, akan timbul masalah di pencernaan saudara. Daging itu tidak akan dicerna-cerna dan diam saja di situ dan seterusnya saudara, ke usus pun tidak tercerna. Ini juga yang diduga menyebabkan kanker saluran pencernaan. Lalu juga empedu, cairan empedu yang ada di dekat lever ini saudara, bagi seorang manusia cairan empedu ini tidak sebanyak cairan empedu singa. Singa cairan empedunya lebih banyak karena kembali untuk mencerna lemak yang banyak terkandung di dalam daging. Nah manusia karena memang Tuhan rancangnya tidak usah banyak-banyak makan daging, lebih banyak makan sayur, buah dan biji-bijian. Tuhan tidak bikin asam empedu sebanyak si singa saudara. Ya, jadi dari sini kita sudah semakin jelas bahwa kita didesain tidak untuk makan daging terlalu banyak, tapi makan buah-buah, sayur-sayuran, biji-bijian yang banyak. Lalu juga saudara gigi, ya saudara, kalau kita lihat gigi kita, gigi taring kita nggak sebanyak singa.
Gigi taring kita cuma 4, 2 di atas, 2 di bawah. Kalau singa banyak memang ditujukan untuk mengunyah daging. Kita lebih banyak adalah gigi geraham 20 saudara. Dan gigi-gigi ini dipergunakan untuk menghancurkan dan melumatkan makanan dalam bentuk tumbuh-tumbuhan. Nah saudara, dari situ kita lihat, wah luar biasa saudara, Tuhan sudah atur dan kita harus kembali kepada rancangan Tuhan yang semula. Lalu gigi seri kita juga 8 saudara, ada di bagian depan yang digunakan untuk memotong buah-buahan dan sayur-sayuran. Hanya 4 gigi kita yang gigi taring tadi yang didesain untuk memakan daging ya. Lalu rahang kita juga saudara, rahang kita bergeraknya bisa vertikal dan horizontal untuk mencabik-cabik dan menghancurkan makanan kita. Sedangkan rahang karnivora itu hanya bergerak vertikal saja. Nah ada lagi saudara, jari-jari tangan kita tidak seperti jari tangan si singa saudara yang penuh kukunya panjang-panjang untuk cabik-cabik daging. Tangan kita seperti tangan monyet untuk banyak pegang tumbuhan sayuran. Dari situ saudara kita tahu, karena tangan kita bentuknya mirip dengan kaum primata lainnya yang dimaksudkan untuk mengambil buah, sayur-sayuran, biji-bijian, berarti kita tidak didesain tangan kita untuk mencabik-cabik daging. Dengan demikian saudara, kalau satu persatu kita lihat ini saudara, kita bisa ambil kesimpulan bahwa tubuh kita memang tidak diciptakan untuk mencerna makanan yang mengandung daging atau lemak daging yang terlalu banyak secara efektif gitu ya saudara ya. Jadi jelas dari situ, mau makan daging makanlah, tetapi kita tahu batasnya, jangan hanya mau daging saudara, tidak mau makan sayur-sayuran dan buah-buahannya, itu menyalahi rancangan Tuhan bagi kita ya. Jadi ingat-ingat tentang ini, berarti kita mau makan daging makan, tapi lebih banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah dari sisi ilmu kedokteran atau ilmu gizi, ternyata memang buah sayur ini diperlukan untuk tubuh kita ya, karena ini adalah sesuai dengan pH tubuh kita. Makanan ini makanan pembentuk basa ya, cocok tubuh kita memang pH-nya basa saudara. Kalau si karnivora pemakan daging tadi asam, cocoknya makan daging yang memang membentuk asam di dalam tubuhnya ya. Kedua, sumber vitamin dan mineral juga protein. Terutama yang sumber protein besar adalah yang golongan polong-polongan, sayur-sayuran yang golongan polong-polongan. Polong-polongan artinya biji-bijian lalu luarnya ada kulitnya. Ya seperti kacang buncis, kacang panjang, lalu kacang polong, kacang kapri dan seterusnya saudara. Kacang merah itu juga termasuk polong-polongan. Jadi itu proteinnya tinggi sekali. Jadi nggak apa-apa nggak makan daging pun, dia juga tumbuh-tumbuhan ini punya protein yang tinggi. Dan juga saudara ada keuntungan yang lain kita makan sayur dan buah, karena saudara dalam bentuk yang mentah, zat-zat kimia tanaman yang tersedia pada buah-buahan dan sayur-sayuran ini akan menghancurkan radikal bebas. Ini radikal bebas adalah satu zat yang sekarang sangat-sangat dihubungkan erat dengan penyakit kanker, karena polusi udara, polusi karena stres dan sebagainya saudara. Atom-atom di dalam tubuh kita bisa kehilangan elektronnya saudara, sehingga berubahlah susunan itu sehingga menjadi yang disebut radikal bebas, dan diduga ini mencetuskan kanker. Lalu juga di dalam tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan biji-bijian itu mengandung ribuan zat-zat fitokimia ya. Fito itu tumbuhan, kimia itu ya kimia. Jadi sebenarnya betul di dalam sayur-sayuran ini sendiri banyak zat-zat yang bisa menyembuhkan, zat-zat kimia. Ada satu keadaan di mana kalau kita sakit saudara, hanya makan tumbuh-tumbuhan itu saja itu bisa menyembuhkan. Saudara tahu Hizkia dikasih buah ara waktu dia terancam mau meninggal beberapa saat lagi. Hanya dengan buah ara saja yang disuruh Tuhan dia pakai, dia menjadi sembuh. Dan ternyata telah dibuktikan sekarang bahwa buah ara itu ternyata mengandung antibiotik alami saudara ya. Jadi dari sini kita lihat dari contoh di Alkitab, Tuhan punya maksud waktu Hizkia disuruh pakai buah ara. Buah ara itu mengandung antibiotik. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari satu contoh ini juga saudara, bahwa itu juga mengandung obat-obatan. Jadi kita makan itu kita lebih segar. Bahkan saudara sekarang sudah diteliti lebih dalam lagi. Ternyata kalau kita makan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dia punya enzim sendiri saudara. Kalau kita makan dia tidak akan pinjam enzim di dalam tubuh kita untuk memecahkan dia.
saudara. Dia bisa memecahkan dirinya sendiri. Akibatnya apa, saudara? Kalau dia tidak pinjam enzim dari tubuh kita untuk memecahkan dia, yang menjadi makanan kita, akibatnya apa, saudara? Tubuh kita terasa segar. Energi di dalam tubuh kita bisa di-save gitu ya, bisa irit, saudara. Tidak perlu dikeluarkan, saudara, untuk mengeluarkan enzim ini. Itu sebabnya, saudara, orang yang makan sayuran dan buah-buahan, dia akan merasa lebih segar, lebih fit, saudara. Karena sistem pencernaan tubuh kita nggak usah keluarin tenaga besar-besar untuk mencernakan dia, saudara. Kedua juga, saudara, dia kembali tadi saya bilang bahwa dia tidak perlu lama-lama ada di saluran pencernaan. Dia dalam setengah jam saja dia sudah segera turun, saudara. Itu sebabnya kalau dia tidak lama di pencernaan, dia tidak juga membutuhkan darah dari otak kita dan darah dari berbagai penjuru, saudara, organ-organ tubuh kita untuk mencerna dia. Itu sebabnya, saudara, kita juga lebih seger, nggak ngantuk, saudara, kalau makan sayur dan buah yang banyak, saudara, karena dia tidak perlu pinjam oksigen lama-lama dari otak kita untuk mencerna sayur dan buah ini, saudara. Itu sebabnya, saudara, kalau yang makan daging, saudara, pemakan daging atau yang makannya olahan seperti itu, saudara, karena dia lama di dalam usus, saudara, turunnya, karena memang usus kita manusia tidak didesain untuk mencerna itu, saudara, terutama. Nah, itu sebabnya dia akan pinjam darah dari berbagai penjuru, terutama dari otak kita, saudara, sehingga orang itu akan terasa lebih layu dan lebih cepat ngantuk, saudara, daripada kalau dia makan sayur. Oleh karena itu, saudara, di dalam ilmu gizi, saudara, sudah jelas terlihat, saudara, bahwa urutan cara memasak yang baik sesuai dengan tingginya kandungan gizi dan sesuai dengan tubuh kita itu adalah nomor 1, makannya adalah mentah. Nomor 2 adalah dikukus. Nomor 3 dipanggang. Nomor 4 dibikin sup. Nomor 5 baru diperes ya, kalau jeruk ya diperes, di squeeze. Nomor 6 di frozen. Nomor 7 ditumis. Baru seterusnya nomor 25 itu digoreng dengan minyak yang banyak dan panas. Jadi nomor 1 kembali, kenapa raw? Kenapa harus mentah lebih banyak atau di steam? Kembali, saudara, tadi saya jelaskan bahwa makin mentah dia, makin dia punya enzim sendiri dan dia makin tidak perlu pinjam enzim dari tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa save energi, saudara. Kita merasa malah lebih segar, saudara, lebih kuat ya. Jadi, saudara, perhatikan urutan cara memasak ini, usahakan mulai dari sekarang. Kalau bisa mentah-mentah seperti orang Sunda ya, saudara, kita lihat makanya mereka seger-seger, kulit mukanya bagus-bagus, saudara ya, dan tidak berlemak, saudara ya. Dan memang kelihatan itu keluar dari lahiriah mereka. Memang makan mentah lebih bagus ya. Kalau nggak bisa ya dikasih air panas lah sedikit, saudara ya, atau ditim dan seterusnya. Gorengan itu paling akhir, saudara, karena itu merusak vitamin dan mineralnya yang membuat kita jadi nggak bisa fit ya. Banyak yang bilang mana enak makan sayur itu nggak enak, tapi mereka tahu bahwa sayur itu baik ya. Setiap orang di dalam hati nuraninya tahu, saudara, bahwa makan sayur, buah itu adalah yang baik. Itu yang disebut live food, makanan hidup. Tapi rasanya nggak enak. Tapi mereka tahu ini baik. Nah, akhirnya mereka ambil jalan tengah. Mereka makan aja deh food supplement, saudara, kalau begitu ya. Sayur banyak vitamin C ya, saya makan aja tablet vitamin C. Di carrot, di wortel banyak sekali beta karotin yang berguna untuk anti kanker. Lalu dia makan aja suplemen beta karotin, saudara. Dan seterusnya, saudara ya. Karena dia bilang makan sayur nggak enak, saya makan aja vitamin yang udah jadi deh. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, saudara? Itu beda. Ini contoh ya. Makan buah dan sayur lebih menguntungkan daripada vitamin karena makanan memberikan kita spektrum luas dari zat-zat gizi yang bekerja secara sinergis satu dengan yang lain. Jadi maksudnya, saudara, makan yang natural itu lebih baik karena, saudara, di situ masih banyak sekali ratusan zat fitokimia di dalamnya. Dibandingkan dengan food supplement itu karena pengolahan dan pembuatan itu sudah mulai berkurang. Contohnya, saudara, kita mau makan food supplement beta karotin, ini zat pembentuk vitamin A yang ada di dalam carrot atau wortel. Tahu wortel bagus, tapi semua bilang wah bau langu, aku nggak suka dengan wortel. Tapi tahu beta karotin itu sekarang diduga bahkan anti kanker, saudara. Baik kanker paru-paru, kanker usus besar, saudara. Itu udah jelas. Lalu mereka bilang tahu beta karotin baik anti kanker, tapi aku nggak suka wortel. Mereka makan food supplement. Padahal sebenarnya, saudara, di dalam food supplement beta karotin itu paling hanya ada beberapa sebagian saja spektrum carrot
ya, beta karotennya. Paling hanya beberapa macam. Dibandingkan kalau kita makan wortel yang fresh, saudara, betul-betul dari sayuran ini, saudara, itu ternyata beta karoten itu ada lebih dari 200 macam, saudara. Lebih 200 beta karotin, dan bukan jumlahnya saja yang banyak, tetapi dari segi kualitas. Kalau ada di tanaman yang hidup ini, saudara, ke 200, misalnya ada 200 macam beta karotin, ini saling sinergis satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Beta karotin nomor 1 misalnya menguatkan kerja beta karotin nomor 10, beta karotin nomor 10 menguatkan beta karotin nomor berapa, saudara, 200 misalnya. Beta karotin nomor 5 menguatkan nomor 3, dan seterusnya. Nomor 3 menguatkan nomor 2 menguatkan nomor 10, dan seterusnya, saudara. Itu saling menguatkan, itu namanya sinergis. Itu sebabnya akan lebih baik dan lebih segar, saudara, kalau kita makan yang dari natural. Harus diusahakan ini, saudara. Lagi pula food supplement mahal. Ada seorang ahli gizi yang bilang kalau kita terlalu banyak makan food supplement, itu hitung-hitung kita hanya nabung aja di kloset, saudara. Nabung uang di situ, saudara, ya. Food supplement mahal, akhirnya dibuang lagi di kloset gitu. Kira-kira jadi cuma nabung uang untuk buang ke situ. Nah, saudara, kalau begitu kita sekarang mengerti lagi, ya, saudara, bahwa memakan yang fresh ini jauh lebih baik. Ditambah, saudara, yang fresh ini dia juga mengandung serat terlarut dan tidak terlarut. Nah, apa artinya? Fungsi serat ini luar biasa besarnya. Fungsi serat terlarut itu adalah untuk mengikat lemak setelah memang makanan itu sampai ke dalam darah, saudara. Ya, jadi kita makan kan makanan nih, makanan sayur misalnya gitu, ya, banyak seratnya. Makan buah banyak seratnya. Ada 2 macam serat tadi, serat terlarut dan tidak terlarut. Serat tidak terlarut dulu deh, saudara. Serat tidak terlarut itu akan menyerap lemak-lemak sejak ada di lumen usus, saudara. Jadi sebelum itu masuk ke dalam darah, serat-serat tidak terlarut itu akan menyerap lemak yang ada di lumen usus. Lalu setelah dia masuk ke dalam darah, saudara, lemak-lemak itu terserap masuk ke dalam darah. Tugasnya sekarang ada tugas serat terlarut, saudara, untuk menyerap lemak itu. Jadi kalau kita makan makanan yang mengandung serat tidak terlarut dan serat terlarut, saudara, itu akan lebih menguntungkan, saudara. Akan baik sekali hasilnya, karena dari serat tidak terlarut itu dari sejak masuk ke perut kita itu lemak sudah diserap, saudara. Lalu dia masuk ke dalam aliran darah diserap, ada serat terlarutnya, saudara, yang juga akan menyerap lemak itu. Jadi benar-benar bersih, saudara, kita dari lemak. Nah, di manakah serat terlarut dan tidak terlarut itu, saudara? Kalau serat terlarut misalnya banyak di dalam daging buah-buahan, serat tidak terlarut banyak di kulit, ya, saudara. Tapi kalau kita makan itu bergantian dan terus menerus, saudara, kita dapat cukup serat terlarut dan tidak terlarut ini. Serat-serat yang kita dapatkan ini ternyata itu berfungsi betul-betul membersihkan, ya, menservis, seolah-olah kalau kita bicara mobil itu menservis mobil, saudara. Kalau servis mobil, saudara, perlu sabun, perlu air yang banyak kan, saudara, lalu perlu sikat, saudara, kalau terlalu kotor juga. Sama, saudara, di dalam tubuh kita kalau kita mau servis, ya, kalau kita pakai kerennya istilahnya detoksifikasi sekarang. Kita mau servis tubuh kita kembali, saudara. Bukan air saja yang diperlukan, saudara, untuk membersihkan itu. Tidak cukup minum air putih saja atau pakai air saja, tetapi kita juga perlu sabun, kita perlu sikat supaya itu benar-benar bersih. Nah, siapa sabun itu? Sabun itu ada getah buah yang kita makan. Sikat itu siapa? Itu ada banyak di dalam sayur, ya. Memang serat itu banyak di dalam sayuran tadi, serat terlarut dan tidak terlarut. Jadi, saudara, kalau kita bisa minum air putih, kita bisa minum air putih banyak. Kalau kita makan buah banyak, kita makan sayur yang banyak, itu benar-benar sebenarnya adalah kita sedang menyervis, saudara, tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Jadi bersih. Istilahnya di dalam ilmu gizi kedokteran sekarang itu namanya didetoksifikasi. D itu artinya mengambil, saudara, ya. Toksi itu toksin, dari kata toksin, saudara, racun, ya. Detoksifikasi artinya dari pengambilan racun, pembersihan racun dari tubuh kita. Nah, itu rupanya sekali lagi, saudara, yang dilakukan Daniel ketika dia mengemban tugas yang berat. Dia mau lakukan servis besar-besar atas tubuhnya. Dia mau dia jadi sehat, saudara. Dia mau jadi kuat, saudara, dan dia mau jadi lebih pintar, karena memang di dalam tumbuhan inilah, saudara, terdapat saat-saat seperti ini. Nah, kita lihat, saudara, kembali serat ini.
Di grafik ini apel itu seratnya paling tinggi saudara, makan dengan kulit-kulitnya apalagi saudara ya. Cuma kita nanti berurusan dengan pestisida dan lilin di kulitnya. Tapi gampang saudara, rendam aja dengan cairan, cuci aja dulu kulit apel itu, banyak cairan pencuci sayur sekarang. Lalu kulitnya yang mengandung wax itu yang supaya kelihatan mengkilap. Kalau kita lihat di supermarket, lilinnya itu kita pakai cuka apel saudara, rendam 2 sendok makan untuk 5 apel atau berapa gitu ya saudara, lihat dalam 1 liter air. Saudara akan lihat sebentar lagi wax itu atau lilin itu akan copot. Nah kita boleh makan dengan kulitnya karena memang kulitnya ini yang baik, mengandung serat tidak terlarut yang akan menyerap lemak dari usus besar kita. Lalu saudara, saya mau perlihatkan kepada saudara di sini juga yang namanya beras merah. Itu banyak sekali seratnya sampai sedemikian besar. Ketiga setelah kentang dengan kulit-kulitnya. Ini yang ketiga, beras merah. Seratnya sebegini banyak. Lalu dibandingkan dengan beras putih, saudara lihat sekarang, wah seratnya udah jauh sekali lebih sedikit dari beras merah. Kalau kita mau dapatkan serat banyak, mau lemak kita terserap, makanlah makanya beras merah saudara. Ditambah masih banyak sekali vitamin-vitamin di dalam beras merah itu. Lalu juga saya mau perlihatkan di sini roti gandum utuh saudara dengan roti putih biasa. Roti gandum ya, saudara bisa dengarkan itu di kaset biji-bijian nanti. Itu segitu banyaknya seratnya dibandingkan dengan roti putih yang cuma tinggal segini doang ya, tinggal sedikit. Jadi saudara, kembali serat ini kita harus pentingkan. Saudara bisa lihat gambar ini saudara ya. Kalau kita mau dapat serat yang banyak, jeruk, wortel, kacang polong, semua makanan-makanan dari alam itu yang Tuhan suruh Adam dan Hawa pertama kali makan itu banyak sekali mengandung serat. Nah, kenapa sih kita ribut serat itu penting saudara ya? Serat itu memang, saya pernah cerita saudara, mungkin di kaset yang lain, saya pernah cerita bahwa betul serat itu mengandung sesuatu yang membuat kita mudah ke belakang, membuat kita mudah BAB. Nah, memang kesehatan kita ada hubungannya dengan kemampuan kita membuang air besar ini saudara, BAB ini, kemampuan berdefekasi ini saudara. Makin kita gampang ke belakang saudara, makin banyak toksin-toksin, racun-racun yang tidak terpakai akan dibuang saudara. Nah, yang udah pasti itu adalah yang nama estrogen saudara ya. Pada seorang wanita itu dibuangnya hanya melalui melalui defekasi saudara, melalui BAB saudara. Jadi kalau kita tidak bisa buang air besar dengan lancar, itu akan diserap kembali. Itu sebabnya kasus kanker payudara banyak sekali saudara. Nah sekarang kita perlu perhatikan kemampuan kita buang air besar ini. Seorang ahli, Profesor Kellogg, berkata memang yang baik adalah kalau kita bisa berdefekasi sehari 3 kali saudara ya, tiap 6 jam sekali. Saudara tahu Profesor Kellogg itu yang membuat Kellogg itu, cereal Kellogg yang ada di supermarket itu, sebabnya dia punya cereal dulu high fiber semua, ada brand saudara dan sebagainya saudara, karena memang dia yang mengerti, dia seorang ahli bedah saudara, dia tahu supaya kita terhindar dari kanker usus besar itu pastikan kita bisa 6 jam sekali kita buang saudara. Nah kalau enggak saudara, kita akan bermasalah, akan timbul masalah sembelit dan sebagainya sampai akhirnya kepada kanker saudara. Nah kalau kita nggak bisa 3 kali, pastikan sehari sekali sampah di dalam usus kita itu harus dibuang. Sekarang majalah-majalah kesehatan sudah banyak menuliskan pentingnya kemampuan berdefekasi ini. Di sini ada satu majalah yang menulis sembelit, ogah kenapa saudara? Karena mereka sudah tahu bahwa sungguh sesuatu yang saudara lihat, kalau lihat di gambar ini, bahwa ini kalau kita sembelit seperti ini saudara, seperti kloset itu nggak bisa flush saudara, penuh sekali dengan racun, penuh sekali dengan makanan yang sudah menjadi sampah saudara. Apa rasanya saudara? Kita lihat seperti ini aja tidak suka, apalagi itu ada di dalam usus kita ya. Di mana-mana sudah ditayangkan sekarang bahwa serat mengatasi sembelit. Dulu orang nggak pernah pikir sembelit mah nggak apa-apa, itu bukan penyakit berbahaya. Tapi sekarang saudara, orang sudah tahu hubungan sembelit dengan berbagai penyakit di dalam tubuh kita. Hubungan tidak bisa buang air besar dengan lancar dengan berbagai penyakit di dalam tubuh kita, termasuk kanker saudara.
ya, termasuk kanker, termasuk kolesterol, dan seterusnya saudara. Dan belum lagi, kalaupun gak sakit saudara, kita seringkali mengalami rasa aduh lemes, pusing saudara, tidak fit. Kenapa? Sampah beredar-edar terus di dalam tubuh kita kan, membuat kita juga susah konsentrasi. Kalau dengar pelajaran, dengar khotbah, semua yang ngantuk saudara, belajar tidak bisa konsen, karena memang sampah itu beredar-edar banyak di dalam tubuh kita ya. Sebagaimana saudara di rumah kita banyak sampah, menimbulkan bau yang gak enak, membuat kita tidak segar, membuat kita gak bisa bergairah dan marah-marah saudara. Demikian kalau sampah itu banyak di usus kita, kita akan juga bisa merasa seperti itu. Sebab kalau kita mampu buang itu dengan teratur, kita akan merasa segar. Nah, banyak pertanyaan sekarang, kalau cuma disuruh makan buah sayur aja yang banyak, kalau dengan demikian apakah kita bisa cukup kuat saudara? Karena banyak konsep mitos yang mengatakan bahwa kalau makan daging aja baru rasanya fit, baru rasanya kuat. Nah saudara, kalau begitu kita perlu berpikir sekarang, kuda dan singa, kuatan mana saudara? Ya jelas kuatan kuda. Nah kita pikirkan lagi juga saudara, kuda, unta saudara, apalagi saudara binatang yang besar-besar itu saudara, gajah saudara, lembu saudara, itu yang dipakai untuk bekerja keras. Apa yang mereka makan? Mereka makan rumput, mereka bukan makan daging saudara. Ya kan, unta, gajah itu semua yang berat-berat. Lalu unta tuh kalau jalan bisa sampai jauh sekali saudara. Kuda saudara terus aja bekerja. Tapi si singa saudara yang makan daging, justru kekuatannya cuma sebentar aja saudara. Ya hanya dalam satu periode pendek. Tapi setelah itu misalnya dia mau makan, dia akan bisa kuat. Dia uber itu binatang saudara, rusak kemana-mana. Tapi setelah dia makan, dia akan tidur lagi. Nah saudara, demikian juga kita, jangan sampai kita seperti itu saudara. Tuhan mau kita bekerja dan kuat. Janganlah energi kita ada hanya karena makanan saudara ya. Tuhan mau kita seperti itu. Kenapa saudara? Karena konsumsi akan sejumlah besar daging itu ternyata mengurangi persediaan energi kita. Artinya apa saudara? Mencerna daging itu perlu energi yang besar saudara. Itu sebab persediaan energi kita jadi kurang. Itu sebabnya saudara, kita merasa lebih lemes, dan singa itu lebih lemes memang saudara, karena dia makan daging ya. Dia kuras itu energi karena mencerna daging itu berat. Beberapa penelitian laboratorium bahkan sudah membandingkan pemakan daging dengan para vegetarian, saudara, yang cuma makan sayur-sayuran, dalam kekuatan dan ketahanan. Saudara tahu hasilnya apa? Hasilnya menyatakan bahwa para vegetarian adalah 2 atau 3 kali lebih kuat. Nah, saya pernah cerita rasanya bahwa itu Edwin Moses, saudara, pelari maraton 6 kali tidak terkalahkan, lari 400 meter saudara, itu ternyata adalah vegetarian ya. Pertanyaan lain yang timbul juga adalah, akankah kita kalau cuma makan buah dan sayuran saja memberi kita cukup kecerdasan? Nah saudara, ini lihat kembali, ini banyak sekali di video yang lain juga saya tayangkan ini, jelas memberikan kecerdasan dan kekuatan. Malah saudara, kalau kita makan lemak yang terlalu berlebihan, itu membuat otak kita agak lemah. Tapi kalau kita makan sayuran, saudara lihat yang banyak mengandung nutrien, vitamin, zat-zat gizi ini saudara, mengandung banyak oksigen dari klorofilnya saudara, yang mengikat oksigen, dan banyak mengandung air saudara, lihat di sini. Itu membuat otak kita malah turbo, otak kita menjadi kuat. Berarti iya dan amin firman Tuhan. Kenapa Tuhan suruh Adam dan Hawa makan pertama kali biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran? Tuhan mau juga Adam dan Hawa selain sehat, dia juga menjadi orang yang pintar saudara. Nah makanya sekarang orang-orang Yahudi juga pintar-pintar saudara, karena makannya lebih banyak ini. Mereka nggak makan terlalu banyak animal fat, lemak binatang. Ini seorang ahli yang menuliskan ini sudah meneliti saudara, betul saudara. Rupanya makan lemak binatang itu membuat otaknya justru kurang mampu saudara, dibandingkan dengan pemakan sayuran, buah-buahan. Untuk supaya orang mempunyai otak yang kuat harus banyak oksigen, banyak air, dan banyak vitamin dan mineral. Semua itu hanya ada di tumbuhan. Nah ini kembali saudara, sebenarnya ini saya udah ulang-ulang dikasih lain, tapi nggak apa-apa saudara, lihat contoh-contoh makanan yang ditunjukkan oleh seorang profesor yang menuliskan buku Brain Power ini, energi buat otak ini saudara. Itu adalah kembali, kalau saudara lihat, itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, sayur-sayuran yang dianjurkan untuk dimakan. Tapi yang tidak adalah makanan olahan. Lalu yang berlemak saudara, yang dari binatang, itu ternyata dia bilang jangan dimakan. Kalau
kita mau punya makanan yang sifatnya adalah sebagai makanan yang high energy brain diet. Ya, kalau kita mau makan makanan yang bisa menguatkan, memberikan energi kepada otak kita, justru di sini dilihat saudara makannya adalah makanan yang mengandung sayur-sayuran hijau, mengandung biji-bijian, mengandung beras juga beras merah saudara. Ya, jadi semua yang benar yang firman Tuhan suruh kepada Adam dan Hawa pertama kali makan saudara. Alasannya jelas saudara, kita lihat di slide berikut bahwa kenapa saudara biji-bijian sayur-sayuran itu baik buat otak kita, karena itu mengandung banyak sekali vitamin B. Vitamin B ini yang diduga sekarang yang ditemukan banyak pada sayur-sayuran hijau, yang ditemukan banyak pada beras merah, pada kacang kedelai, lalu pada biji bunga matahari, kacang-kacangan. Itu semua saudara yang membuat otak kita menjadi kuat. Jadi saudara luar biasa. Ya, selama ini mitos yang mengatakan bahwa otak kita pinter kalau kita makan daging yang banyak, atau kita jadi bodoh kalau kita makan sayur-sayuran, buah-buahan aja. Itu ternyata tidak betul. Ya, dari slide ini kita bisa lihat sampai dikatakan ini brain booster vitamin. Brain booster vitamin itu yaitu vitamin C yang banyak di sayur-sayuran, di buah-buahan, vitamin E dan juga vitamin B, saudara. Itu banyak di biji-bijian, saudara ya. Jadi kembali yang Tuhan suruh Adam dan Hawa pertama kali makan itu adalah yang benar-benar disebut sebagai brain booster vitamin. Lalu saudara lihat mineral lain yang juga ada di sayur-sayuran, di buah-buahan, zinc misalnya, magnesium. Zinc itu sebagai memory booster untuk memperkuat memori. Itu adanya di mana? Di apel, di pear, beans, polong-polongan, di jahe dan di peas juga saudara. Ya, jadi kembali saudara yang benar-benar Tuhan suruh Adam dan Hawa makan itu yang menyebabkan otak kita menjadi kuat. Ada zinc, ada magnesium dan seterusnya. Nah, contoh di dalam Alkitab tidak asing lagi. Saya selalu ulang-ulang ini dimanapun. Itu udah jelas contohnya si Daniel, saudara ya. Setelah lewat 10 hari, Alkitab mengatakan they look healthier. Mereka tampak lebih sehat. Mereka tampak better nourished. Tampak lebih bergizi dari seluruh orang muda yang telah makan santapan raja. Sampai dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian juga yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati mereka 10 kali lebih cerdas. Nah saudara, apa yang dimakan Daniel? Kembali sayur-sayuran, buah-buahan saudara, dan minum air putih yang banyak. Nah dari grafik ini kita bisa lihat kenapa orang makan sayur buah itu lebih kuat dan bahkan lebih cerdas tadi dikatakan ya. Sekarang kita lihat lebih kuat, kita lihat saudara, ini buah, ini sayuran saudara, ini padi-padian, ini polong-polongan. Saudara lihat di situ lemaknya sedikit bahkan ya. Tuh lemaknya cuma segini ya. Jadi tadi ada hubungan lemak dengan kepandaian. Makin banyak makan lemak binatang, makin bodoh kita. Nah tuh saudara lihat tuh, ini lemak pada binatang daging merah segini banyaknya. Ya betul. Jadi ini isinya daging ini cuman lemak. Jadi orang belum tentu yang makan daging terlalu banyak itu pinter. Soalnya brain power itu ditentukan salah satu oleh kadar lemak. Lalu kalau kita lebih kuat, makan sayur, buah, biji-bijian dan sebagainya, saudara, karena apa? Saudara lihat di sini yang banyak adalah karbohidrat. Ya segini banyak. Jadi nggak usah takut lemes, makan buah, makan sayur, makan polong-polongan, makan padi-padian, saudara. Ini dia saudara. Ya, ininya banyak karbohidrat. Itu kita kuat. Tapi sebaliknya makan daging, saudara, nggak punya karbohidrat. Yang paling banyak tuh saudara lihat, cuman lemak yang banyak. Proteinnya pun hanya sepertiga, nggak sampai. Juga kurang lebih lah ya, sepertiga lemaknya. Padahal protein yang ada pada daging itu hampir sama dengan yang ada di polong-polongan. Polong-polong itu kacang merah, kacang kedelai, kacang hijau dan sebagainya. Lalu di padi-padian juga ada protein, di sayuran ada protein, di buah-buahan ada protein. Jadi kalau kita makan ini lengkap, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian dan polong-polongan, kita sudah mendapat protein yang sama dengan protein binatang. Makanya kita sama pinternya. Bahkan kita lebih kuat. Nggak heran jadi pelari maraton itu dia lebih kuat karena dia makan mengandung karbohidrat. Ya, kalau makan daging nggak ada karbohidratnya, saudara.
Nah, dari sini kita lihat sekarang betul saudara kenapa kuda lebih kuat, onta lebih kuat, gajah lebih kuat. Ditambah juga mereka makan sayur-sayuran hijau itu ada klorofilnya, mengikat oksigen, mereka lebih seger, organ tubuh mereka penuh dengan oksigen, saudara ya. Jadi jelas dari sini. Kalau kita makan sayur buah yang banyak penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan. Ini aneh-aneh saudara. Kita mungkin pikir apa iya, tapi benar saudara, banyak penelitian sudah menunjukkan bahwa jika kita makan sayuran dan buah kita dapat mencegah atau mengobati beberapa penyakit, diantaranya kegemukan, obesitas. Kenapa kegemukan ini penting kita ribut-ributkan, kita sebut-sebut saudara? Karena ternyata obesitas itu dapat menjadi masalah spiritual sebagaimana masalah fisik. Ingat di Ulangan 32 ayat 14-15 dikatakan, Yesurun tadinya baik-baik, dia umat yang lurus saudara. Tetapi karena dia umat yang lurus, dia setia kepada Tuhan, berkati dia dengan makanan. Lalu tetapi sayangnya Yesurun tidak bisa mengkontrol dirinya, dia makan dan makan saudara sampai tubuhnya menjadi gemuk dan kata firman Tuhan filled with food, lalu menjadi gendut dan tambunlah Yesurun, kata dia mulai menendang ke belakang dan akhirnya dia mulai meninggalkan Allahnya saudara. Nah saudara, jadi ada hubungan memang masalah makan-memakan ini dengan hubungan spiritual, meninggalkan Allah. Oleh sebab itu hati-hati saudara. Kenapa makan buah dan sayur bisa menyebabkan mengurangi kegemukan, mengobati kegemukan saudara? Karena telah dilakukan percobaan pada sekelompok orang cuma dikasih makan sayur buah, sekelompok orang saudara dikasih makan yang enak-enak ya. Ada donat, ada daging, ada soft drink, ada macam-macam, ada kue-kue saudara. Tetapi satu orang ini cuma makan sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian saudara. Ternyata di fesesnya, saudara tahu feses ya, di BAB-nya, di kotorannya, dicek saudara. Ternyata kotoran orang-orang yang memakan buah-buahan dan sayur-sayuran ini saudara itu mengandung jauh lebih banyak kalori daripada si yang cuman makan tadi lemak, makan lemak, kue-kuean dan sebagainya saudara. Ya, roti dan sebagainya. Itu jumlah kalorinya lebih dikit. Artinya apa saudara? Jadi orang yang makan sayur-sayuran, buah-buahan ini kenapa bisa mengobati kegemukan, bisa membuat berat badan turun? Karena dia menyedot di dalam kotorannya itu, dia menyedot energi saudara ya, ada di situ. Jadi itu sebabnya energinya tidak berlebihan di dalam tubuhnya. Lalu juga kolesterol diperbaiki dan trigliserid saudara ya. Kita udah tahu tadi kan saya udah bilang bahwa karena buah-buahan sayuran mengandung serat terlarut dan tidak terlarut. Dari dalam lumen usus saja serat tidak terlarut itu sudah serap lemak. Lalu udah masuk ke pembuluh darah, sekarang giliran serat terlarutnya, saudara, dia serap lagi itu lemak. Jadi betul-betul saudara, kita akan menjadi orang yang bebas dari ancaman kolesterol dan trigliserid yang meninggi. Lalu penyakit kolagen, nih penyakit jaringan ikat ini mengerikan saudara. Ada satu kejadian di Amerika saudara, seorang yang kena penyakit kolagen ini, penyakit jaringan ikat ini. Tubuhnya dia masih muda, tapi tiba-tiba saudara tubuhnya menciut semua penuh jaringan ikat sampai ciut sekali saudara, sampai dia seperti orang tua. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Sebenarnya waktu itu dia sedang menunggu kematiannya saja, tapi tiba-tiba saudara, karena pengaruh dari ibunya saudara, ibunya tiba-tiba memberi dia banyak buku-buku tentang kesehatan, buku makanan kesehatan, dia belajari. Lalu dia belajar, dia ketemu bahwa dia ketemu dengan kebenaran bahwa sayuran dan buah itu bisa menyebabkan juga menimbulkan efek obat. Nah akhirnya dia coba saudara, dia sekarang makan jus sayur-sayuran, lalu dia bikin sup juga dari sayur-sayuran saudara. Hanya menjelang beberapa saat saja saudara, tiba-tiba penyakitnya ini lenyap. Dia kembali menjadi gemuk dan menjadi muda kembali saudara. Sampai di dalam satu pertemuan reuni semua orang kaget melihat dia saudara, tiba-tiba berubah seperti itu, menjadi muda kembali, penyakitnya disembuhkan. Tapi rupanya penyakit itu mulai kambuh lagi ketika dia mulai kembali makan makanan yang salah seperti sebelumnya, makan makanan olahan, makan makanan daging yang terlalu banyak. Jadi luar biasa, padahal penyakit kolagen ini susah sekali disembuhkan. Multiple sclerosis namanya ya kalau di kedokteran, itu penyakit yang sudah susah sekali sembuhkan. Tapi dengan hanya makan jus sayur-sayuran saudara, sup dari sayur-sayuran, dia menjadi sembuh. Lalu kanker juga ternyata banyak bisa disembuhkan dengan sayur-sayuran dan buah. Ada satu rumah sakit kanker di luar negeri saudara yang namanya Oasis of Hope Hospital. Semua pasien-pasien kanker yang sudah stadium terminal sekalipun diobati di rumah sakit ini dengan sayur-sayuran dan buah-buahan.
Mereka strict, mereka bikinin jus setiap saat dan banyak kasus. Kalaupun kanker mereka tidak disembuhkan, umur mereka banyak yang diperpanjang. Berarti kita tahu bahwa sayur-sayuran dan buah-buahan ini mengandung satu kehidupan, mengandung zat yang bisa sebagai obat yang bisa menyembuhkan, saudara ya. Nah, perkembangan kanker sekarang sudah dibuktikan terutama hubungannya erat dengan makanan. Jadi apa yang kita makan atau apa yang tidak kita makan, saudara, itu menentukan kita kena kanker atau tidak. Kalau kita makan makanan yang banyak mengandung zat-zat anti kanker, ternyata tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran ini juga buah-buahan mengandung banyak zat anti kanker, saudara. Misalnya beta karotin atau golongan cauliflower, saudara, golongan kol, kubis, apalagi brokoli, saudara, kembang kol, saudara, itu ternyata mengandung zat-zat anti kanker, saudara. Ya, tapi kalau kita makan makanan yang berlemak, saudara, yang bukan sayur-sayuran dan buah-buahan, ternyata itu juga mempercepat atau dianggap sebagai pencetus penyakit kanker. Lalu kenapa juga makanan ini berhubungan dengan kanker? Ternyata yang paling banyak adalah karena di dalam makanan itu mengandung banyak zat-zat yang sebagai pencetus kanker. Tadi saya ceritakan tentang nitrit. Di dalam makanan, saudara, yang sudah diproses banyak sekali diberikan nitrit. Tidak demikian halnya kalau kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dengan demikian kita tidak terlalu banyak menaruh zat-zat penambah seperti yang ada di makanan-makanan lain. Nah, zat-zat penambah ini, saudara, ada nitrit, ada nitrat, ada siklamat, saudara, dan sebagainya. Itu, saudara, yang sering ditambahkan pada daging olahan itu bergabung dengan asam amino dari protein yang ada di makanan kita membentuk nitrosamin yang adalah sudah dibuktikan ini adalah karsinogen potensial, penyebab kanker yang amat sangat poten. Kalau kita makan banyak sayur-sayuran, buah-buahan, saudara, tentunya kita tidak perlu berhubungan dengan yang namanya nitrit ini. Bahkan sebaliknya, saudara, kita akan lihat nanti bahwa sayur-sayuran dan buah-buahan ini justru vitamin C yang banyak di sayur-sayuran, di buah-buahan menghalangi pembentukan nitrit menjadi nitrosamin tadi. Kita tahu, kembali saya ulang, nitrit itu ada dipakai sebagai pengawet pada daging-daging olahan atau yang membuat daging itu warnanya menjadi merah muda, menjadi bagus, menjadi kelihatan seger, saudara. Dipakailah nitrit ini ya di semua daging olahan ini. Selain pengawet juga membuat warnanya, penampilannya lebih baik. Tapi sayangnya dengan asam amino dari makanan kita itu membentuk nitrosamin, zat pembentuk kanker yang sangat poten. Nah, vitamin C, sayur-sayuran dan buah-buahan ini, saudara, ya, vitamin yang mengandung vitamin C tinggi ini ternyata mampu menghalangi perubahan nitrit menjadi nitrosamin ini. Jadi benar sayur-sayuran dan buah-buahan itu berperan sangat penting di dalam penyakit kanker bahkan, saudara ya. Jadi gimana saudara bisa menghalangi kita terbunuh dari kanker? Makanlah sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak. Ya, kita lihat slide yang berikut, saudara. Ada zat yang lain yang juga menyebabkan kanker, aflatoksin, ya, jamur. Terus makanan yang diasapi ini semua bukan makanan sayur-sayuran, buah-buahan. Pewarna-pewarna makanan, saudara. Kalau kita makan sayur, buah, kita nggak perlu pewarna-pewarna makanan, toh. Lalu diethylstilbestrol ini juga penyebab kanker utama. Ini adanya ya adalah hormon yang disuntikin di makanan sapi, saudara ya, makan makanan binatang. Tidak ada ini pada sayur-sayuran. Strontium nomor 90, iodin 131 ini juga yang dipakai untuk sapi. Lalu obat-obatan dan zat-zat kimia di lingkungan sekeliling kita, siklamat, sakarin juga ya, saudara. Kadmium yang banyak pada binatang, pada ikan dan sebagainya yang tidak bersisik itu penyebab kanker. Nah, bagaimana buah-buahan dan sayur-sayuran ini bekerja sehingga dia bisa memproteksi kanker? Ternyata dia punya banyak zat fitokimia. Tadi saya katakan zat kimia tumbuhan dan antioksidan yang ada di dalam buah dan sayur itulah yang berperan pada proses kanker, saudara. Pertama, zat fitokimia dan antioksidan yang ada di sayur-sayuran dan buah-buahan itu bekerja dengan mendetoksifikasi, mengeluarkan zat-zat karsinogen, didetoks. Kalau ada zat-zat karsinogen yang masuk di dalam tubuh kita, saudara, ya mungkin karena diasapi, makanan yang diasapi itu, saudara, itu berbahaya, saudara, atau apalagi saudara areng ya, saudara, dengan pestisidanya dikipas gitu kan dari batang pohon, saudara, lalu masuk ke sate dan sebagainya.
sebagainya, itu ternyata saudara bisa menimbulkan kanker. Nah, kalau kita makan sayur, buah yang banyak, ternyata zat fitokimia dan zat antioksidan yang ada di buah sayur itu bisa detoks, bisa mendetoksifikasi zat-zat karsinogen ini, ya, zat yang menimbulkan kanker yang ada di dalam makanan. Lalu juga zat fitokimia dan antioksidan yang ada di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan itu menetralkan zat-zat toksik yang disebut sebagai radikal bebas, ya. Jadi zat-zat radikal bebas yang banyak terbentuk saudara karena pengaruh polusi sekarang, pengaruh stres dan makanan yang diolah-olah dan sebagainya saudara, itu yang diduga menyebabkan kanker. Ternyata zat radikal bebas ini bisa dinetralkan oleh yang namanya sayur dan buah-buahan. Kenapa saudara? Karena dia mengandung vitamin A contohnya, ya. Vitamin A itu bisa mengurangi zat radikal bebas ini. Vitamin A itu banyak di sayuran. Selenium juga yang ada di sayur-sayuran bisa menetralisasi zat-zat toksik yang berupa radikal bebas itu saudara. Lalu asam folat, ya, itu semua ada di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi saudara, ini nggak kehitung, banyak sekali zat-zat kimia saudara yang disebut zat fitokimia yang ada di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran yang bisa menetralisasi zat-zat radikal bebas ini. Lalu yang paling terkenal ada vitamin C yang sehingga disebut antioksidan yang utama, ya. Vitamin C itu benar-benar antioksidan yang paling hebat. Nah, ini merupakan tadi yang saya pernah cerita, pemangsa nitrit yang tadi yang dipakai di dalam pengawet-pengawet makanan. Jadi luar biasa saudara, ya. Vitamin C, semua vitamin yang ada dalam sayur-sayuran dan buah-buahan ini melindungi tubuh kita dari kanker. Sumber terbaik vitamin C kita tahu di buah jeruk, stroberi, kiwi, kentang, cabai, paprika hijau, ya. Rata-rata sayuran buah mengandung vitamin C. Nah, vitamin E juga demikian saudara, yang juga banyak di sayur-sayuran buah-buahan itu akan memakani radikal bebas saudara. Dia akan makanin, ya, terutama dalam melindungi membran-membran sel. Ditemukan dalam konsentrasi yang tinggi pada minyak biji-bijian dan kacang-kacangan, ya. Sekali vitamin E memangsa radikal bebas, ia dapat didaur ulang jika terdapat vitamin C yang memadai. Jadi kembali saudara, fungsi vitamin C yang banyak di sayur-sayuran dan buah-buahan ini bahkan bisa menguatkan kerja vitamin yang lain saudara. Dalam hal ini vitamin E saudara. Dan ternyata vitamin E ini juga berurusan dengan kanker saudara. Jadi luar biasa saudara. Betul saudara, berarti sayur-sayuran dan buah-buahan yang kita makan itu bersifat sebagai obat yang menyembuhkan. Ya, ini gambarnya saudara, lihat. Ini vitamin E bergabung dengan radikal bebas untuk menetralkan. Jadi vitamin E kan yang akan netralin radikal bebas itu saat penyebab kanker. Akibatnya vitamin E itu udah menjadi teroksidasi karena dia dipakai untuk menetralkan radikal bebas. Nah, vitamin E yang enggak kepakai ini yang sudah dipakai tadi dan tidak terpakai lagi, itu bisa dihidupkan kembali dengan adanya vitamin C yang banyak ada terdapat di buah-buahan dan di sayur-sayuran. Sehingga vitamin E itu menjadi hidup kembali dan menjadi bisa berfungsi kembali untuk menetralkan radikal bebas penyebab kanker. Luar biasa saudara, ya. Kayak sekali tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran ini. Cuma ada hal-hal yang memang kita perlu perhatikan menyangkut buah dan sayur. Sulfit, ya, yang sering ditambahkan untuk memperlambat perubahan warna pada buah dan sayur, yang bikin kentang tetap putih, lettuce tetap hijau dan tampak segar. Ini zat kimia yang berbahaya. Jadi makanya sayur dan buah harus dicuci. Sulfit juga bisa menyebabkan juga alergi, asma, dan seterusnya. Tapi ini kita bisa tes, sebenarnya ada tesnya saudara untuk tes buah ini sayuran mengandung sulfit apa enggak. Atau tanya, ya, kepada pegawai supermarket, ini benar air yang bikin segar atau sulfit saudara, ya. Biasanya ketahuan, ya. Jadi harus tanya dan cuci bersih supaya kita bebas dari zat kimia ini. Lalu chemical spray yang sering dipakai juga untuk membuat apel, ya, supaya apelnya nggak busuk, supaya apelnya nggak dibunuh hama, disemprotin bahan-bahan kimia, ya, anti hama. Jadi kadang-kadang memang lebih aman karena kita beli buah sayur yang udah busuk sedikit kali, ya saudara, ya, supaya apa, kita tahu bahwa dia tidak dikasih anti hama besar-besaran, nggak dikasih obat kimia besar-besaran. Nah, yang jadi bahan renungan buat kita, hama atau cacing aja nggak mau makan buah atau sayur yang dibubuhi zat kimia, ya kan saudara?
Ya, dia nggak mau. Kok malah kita makanin yang udah dibubuhin itu. Nah, kalau kita cari apel yang seger-seger, yang bagus-bagus, saudara. Yang busuk kita nggak mau. Justru mesti kita pikir sekarang, kangkung yang rada bolong-bolong sedikit, saudara ya, di tukang sayur. Jangan-jangan itu yang malah bebas pestisida. Daripada kita mau cari yang seger-seger di supermarket yang baik-baik, saudara, yang awet-awet. Jadi hati-hati dengan ini. Semangka, makanan yang sehat bisa membuat kita meninggal, mati keracunan ketika disemprot bahan kimia untuk mengontrol pes. Ya, pernah dilaporkan ada yang meninggal karena terlalu banyak makan ini buah-buahan yang sudah disemprot ini, saudara. Dan banyak lagi kasus-kasus mengerikan yang lain. Sampai ada seorang peneliti yang bilang bahwa jangan-jangan petani yang sering menggunakan penyemprotan kimia ini barangkali mempunyai masa hidup terpendek dari segala profesi lain. Jadi saudara, sekali lagi, ini tidak mengurangi keinginan kita untuk makan sayur dan buah. Cuci saja yang bersih, gampang, saudara. Cuci yang bersih, kita dengan telaten kita bersihkan, semua itu akan menjadi beres. Jangan kita tertipu oleh setan, itu banyak pestisida, kita makan aja daging sebanyak-banyaknya. Ya sama, saudara, cepat mati juga, kanker, saudara ya. Nah, sekarang kita bicara sedikit tentang vegetarian. Apakah dengan demikian kita harus jadi vegetarian? Sebenarnya ya kalau mau jadi ya bagus, saudara ya, karena kita tahu tadi fungsinya banyak sekali. Hanya kita perlu makan telur barangkali supaya kita nggak kekurangan vitamin B12. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, saudara, kita akan lihat bahwa Yesus sendiri juga bukan vegetarian murni, ya, dia sendiri juga makan daging. Hanya mitos saja yang mengatakan bahwa makan hanya sayuran dan akan menghasilkan defisiensi protein, mineral, dan vitamin. Jadi tidak betul bahwa kalau kita makan cuma sayur-sayuran aja, bahwa kita akan mengalami kekurangan mineral, vitamin, dan sebagainya. Bahaya yang harus dihindari, ya, kalau orang mau jadi vegetarian murni, makan itu tidak terlalu baik sebenarnya. Kalau yang namanya vegetarian bukan makan sayur-sayuran, buah-buahan yang fresh. Mereka mau makan bakso, tapi baksonya bakso vegetarian gitu, saudara ya. Nggak mau makan dari daging lalu dibikin dari tepung, saudara, malah itu bahaya, saudara. Kalau mau jadi vegetarian ya benar-benar vegetarian yang makan sayur, buah murni sebagaimana itu pertama kali diciptakan Tuhan, itu yang dimakan. Bukan semua yang palsu-palsu. Mau jadi vegetarian, mereka cuma definisinya vegetarian itu nggak makan daging. Jadi mereka tapi pengen daging, mereka bikin baksonya dari tepung, dikasih aroma daging. Makan juga sosis, saudara, gitu ya. Bukan dari daging tapi dari tepung yang dibikin aroma sosis, ya sama aja bohong kalau menurut saya, saudara. Malah itu berbahaya karena zat aditif atau zat penambah dalam makanan yang dibikin tadi, bakso buatan itu atau sosis buatan itu adalah juga menyebabkan kanker, saudara, ya. Jadi kan dipakai tuh saat penambah, saat bikin rasa bakso, rasa sosis dan sebagainya, saudara. Belum tepungnya. Jadi jadilah seorang vegetarian yang kalau mau vegetarian yang seperti Daniel, saudara. Jangan kepengen-pengen bakso tapi nggak mau makan dagingnya, tapi dibikin buatan, saudara ya. Kalau gitu kesimpulan kita tentang buah-buahan dan sayur-sayuran ini, American Cancer Society menganjurkan kita makan paling sedikit 5 sampai 7 porsi sayur dan buah setiap hari kalau kita mau terhindar dari kanker, saudara. Nah, gimana kita menyiasatinya ini, saudara? Kita lihat kalau buah-buahan ya kita makan paling sedikit 2 sampai 3 buah segar sehari kalau kita mau dapat 5 sampai 7 porsi. Nah, mungkin kita makan itu sebagai snack di luar jam makan. Jam 10 pagi atau kita lapar jam 3 nunggu makan malam, nunggu makan siang, atau malam mau tidur lapar daripada makan makanan besar yang lain, ya makanlah buah, saudara. Dengan demikian kita sudah dapat 2 sampai 3 porsi toh. Lalu sayuran, paling sedikit 4 sampai 6 persediaan sayuran harus dikonsumsi setiap hari. Ya, artinya apa, saudara? Kalau kita makan 3 kali makan, ya saudara sekali makan harus ada sayurannya. Paling enggak 1 porsi, tapi lebih baik lagi sekali makan 2 porsi. Jadi setiap kali makan harus ada sayuran. Ya, setengahnya bisa segar dan mentah. Terus sayur-sayuran yang baik adalah untuk mencegah kanker, itu sayuran yang cruciferous atau cauliflower seperti kembang kol, brokoli, kol, dan sebagainya, saudara. Sekali lagi, ini adalah anjuran American Cancer Society. Dia sudah buktikan seseorang mau terhindar dari kanker, makanlah 5 sampai 7 porsi sayuran sehari, saudara. Karena itulah yang menyebabkan seorang terhindar. Dan tadi saya bilang di rumah sakit kanker itu, saudara, orang yang sudah sakit kanker, betul-betul, saudara, yang dikasih cuma sayuran dan buah. Dan kebanyakan mereka mengalami sesuatu perubahan.
Polong-polongan minimal disediakan sekali seminggu sebagai sumber protein yang tinggi. Kacang-kacangan juga demikian, saudara ya. Nanti kita akan masuk bicarakan ini lebih jauh di biji-bijian. Jadi saudara, kalau yang berkata ya kok yang gak enak malah yang lebih baik, saudara ya. Saudara lihat kan hebatnya saudara buah-buahan ini. Betul-betul dia sebagai obat, saudara. Tapi saudara bilang, gak enak. Saudara kalau lagi begitu pikir aja, kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup, saudara. Ya. Jelas kita tentunya makan adalah untuk hidup untuk bekerja bagi Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara, bersiaplah untuk kita luangkan segala sesuatu, usaha kita saudara, untuk kita bisa makan seperti ini, saudara ya. Dalam satu penelitian telah dibuktikan bahwa perusahaan bisa sampai menurunkan biaya pengobatan bagi karyawannya, saudara. Ya, medical care karyawannya dia bisa turunkan sampai setengahnya ketika mereka mampu mengubah 2 atau 3 kebiasaan buruk makan mereka aja. Nah, jika karyawan ini mau belajar mengikuti cara Allah dan 3 prinsip, ingat prinsip 1, 2, 3 itu saudara, makan makanan yang dirancang Tuhan sebagai makanan, hindari yang tidak Tuhan rancang sebagai makanan, sedapat mungkin makanan sebagaimana pertama kali diciptakan, saudara, sebelum itu diolah-olah, dan ketiga hindari kecanduan makanan. Nah, saudara, kalau kita bisa ikutin itu baik-baik, ternyata penelitian ini membuktikan bahwa biaya tunjangan kesehatan mereka pun dalam beberapa tahun akan menjadi 0. Nah, ini menguntungkan perusahaan. Jadi luar biasa. Jadi betul saudara, makan sayur-sayuran buah-buahan ini adalah sebagai obat menghindari kita dari penyakit, saudara. Kalau kita mau sehat, kita mau hidup, makanlah ini. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Allah yang sempurna menciptakan kita tapi bikin kita sakit, jawabannya adalah makanlah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi kalau ada yang sakit, jangan-jangan ininya berubah motonya. Dia hidup untuk makan sih. Tapi kalau kita makan untuk hidup, kita akan dijauhkan dari penyakit. Sekali lagi saudara, ini adalah betul-betul yang telah diteliti oleh Amerika, sehingga American Cancer Society menganjurkan makan 5-7 kali sayur atau buah setiap hari supaya kita terhindar dari kanker. Nikmatilah lebih banyak kalau kita mau lebih sehat.